Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita masih dalam pembahasan sunnah-sunnah wudhu pada halaman 34 baris yang bawah. Qala syarih rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa tahlilul lihyati, dan menyala-nyalai jenggot, al-kathati, yang tebal atau yang lebat, bi musallasatin, dengan 3 kali garisan, maksudnya orang tersebut menyala-nyalai jenggot dengan jarinya sehingga membentuk bergaris-garis, seperti itu maksudnya. Minar rajuli, dari seorang lelaki. Amma lihyatur rajuli, adapun jenggot seorang lelaki, jenggot orang laki-laki, al khafifatu, yang tipis, walihyatul mar'ati, dan jenggot perempuan, wal khunsa, dan orang banci. Orang banci di sini adalah orang yang memiliki 2 alat vital yang masih berfungsi semuanya. Nah, ini apa? Orang yang mempunyai kelainan jenis, memiliki 2 alat vital, vital laki, vital perempuan, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Fayajibu maka wajib tahliluhuma, menyela-nyelai jenggot mereka, itu wajib hukumnya. Lelaki yang jenggotnya tipis, yang belum sampai lebat, ataupun perempuan, entah itu tipis ataupun tebal, jika ini perempuan dan wanita yang banji tadi. Wa kaifiyatuhu, adapun tata caranya, tata cara menyela-nyelai jenggot itu bagaimana? Ayyudakhila, agar memasukkan ar-rajulu, orang laki-laki, asabi'ahu, jari-jarinya, min asfalil lihyati, dari arah bawah jenggot, berarti caranya bagaimana? Otomatis caranya tangan seorang laki-laki tersebut ditaruh di bawah, habis itu ditarik ke atas. Nah, ini min asfalil lihyati, dari arah bawah menuju ke atas. Nah, seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara tadi diusap-usapkan, dengan cara jarinya seperti membentuk garis-garis. Nah, itu cara tahlilul lihyah, yang mana ini hukum sunnahnya untuk jenggot yang tebal atau lebat bagi seorang lelaki. Selain itu berarti hukumnya wajib dibasuh. Wa tahlilu asabi'il yadaini, dan menyela-nyelai jari kedua tangan. Wa tahlilu asabi'il yadaini, dan menyela-nyelai jari 2 tangan, warijlaini, dan 2 kaki, jari tangan dan kaki juga disunahkan untuk disela-selai. In wasola, apabila telah sampai al-ma'u, air, ilaiha, kepadanya, ketika air tersebut bisa sampai kepada jari-jari tersebut, min ghairi tahlilin, dengan tanpa menyela-nyelai. Fa'in lam yasil, maka apabila belum sampai, tidak bisa sampai air tersebut, illa bihi, kecuali dengan disela-selai, dibasuh, disela-selai dengan apa? Dengan jari. Seperti contohnya apa? Kal asabi'i, seperti jari-jari. Al-multafati, yang menempel satu sama lain, al-multafati yang menempel satu sama lain,
wajaba maka wajib takhliluha, menyela-nyelainya, maka wajib menyela-nyelainya. Wa illam yata'atta, dan jika tidak mungkin, takhliluha, menyela-nyelainya, liltihamiha, karena menempel, sudah menyatu. Nah, iltiham itu menyatu satu sama lainnya, antara jari satu dan jari kedua itu menempel sehingga menjadi daging yang satu. Nah, haruma maka haram, fatkuha, memisahkannya, yaitu dengan cara merobek kulit yang menempel satu sama lainnya, yaitu jari-jari yang mana mempunyai kelainan, jadi satu sama yang lainnya itu menempel, kemudian dirobek. Ini nggak boleh. Sebabnya apa? Sebabnya menyakiti dirinya sendiri. Maka dari itu di sini mengatakan wa in lam yata'atta takhliluha liltihamiha haruma fatkuha, maka haram untuk merobeknya, haram untuk memisahkannya, litakhlili, dengan tujuan untuk menyela-nyelai. Kalau semisal dioperasi, semisal ini nanti lain lagi, hukumnya lain lagi. Ini hanya sekedar untuk melakukan kesunahan, untuk menyela-nyelai jari-jari yang menempel, jari-jari yang satu sama lainnya itu menyatu. Nggak boleh, sebenarnya itu menyakiti. Kemudian wa kaifiyatu tahlilil yadaini, adapun cara menyela-nyelai dua tangan, bitashbiki, dengan cara menyatukan kedua tangan, menyatukan antara jari tangan satu ke yang lain dengan menyela-nyelai dan digosok-gosokkan, itu namanya tashbik. Warrijlaini, dan dua kaki, bi'ayyabda'a, dengan cara dia memulai bihinsori yadihi, menggunakan jari kelingking tangannya, al yusra, yang kiri, min asfali rijli, dari arah bawah kaki, mubtadi'an, dengan memulai bihinsori rijli, dengan kelingking jari kaki, al yumna, yang kanan, khotiman, dengan mengakhiri bihinsoril yusra, dengan kelingking yang kiri. Berarti cara menyela-nyelai kaki, kita menggunakan kelingking jari tangan yang kiri, kemudian kita memulai dengan menggosok atau menyela-nyelai kaki dengan dimulai kelingking kaki yang kanan dan diakhiri dengan kelingking kaki yang kiri. Itu seperti itu. Kalau tangan bagaimana? Kalau tangan langsung. Kalau tangan berarti kan langsung. Sebenarnya tangan kan tangan satu dengan tangan yang lain itu jarinya dimasukkan satu dengan yang lain, makanya langsung. Nah, kalau kaki tadi seperti itu. Tidak kok jari kaki dengan jari kaki satu sama lain masuk, nggak bisa. Enggak, tapi dengan menggunakan jari. Kalau semisal wah itu kelamaan Ustadz, pakai satu jari kelingking cuma satu aja, kelamaan. Kalau langsung pakai semua jari tangan bisa nggak? Ya bisa aja. Cuma yang lebih utama itu memakai jari kelingking tangan kiri, seperti itu. Wa taqdimul yumna, kesunahan yang lainnya itu apa? Wa taqdimul yumna, dan mendahulukan yang kanan. Min yadaihi, dari kedua tangan, warijlaihi, dan kedua kakinya.
alal yusra mengakhirkan yang kiri, minhuma dari keduanya. Nah, ini mendahulukan bagian kanan. Untuk apa? Untuk anggota yang ada dua. Nah, itu anggota yang ada dua seperti tangan, kaki, telinga. Nah, itu kalau misal muka ya enggak. Kalau muka yang langsung sekali. Amal udwani, adapun dua anggota, alladzani yang yasuhulu wasluha, alladzani yasuhulu wasluha, yang mudah untuk dibasuhnya, ma'an secara bersamaan, seperti contoh apa? Kalau khaddaini, seperti dua pipi. Nah, pipi kita kan dua. Kemudian juga seperti telinga kan dua. Tapi kita mudah untuk membasuhnya dengan sekali. Itu bagaimana? Fala yuqaddimu, maka tidak didahulukan al-aimanu, bagian yang kanan, minhuma dari keduanya. Nah, kita nggak membasuh dengan bergantian, tidak. Pipi dan telinga tidak. Bal yaduhurani, akan tetapi dia mensucikannya daf'atan wahidatan, dengan sekali saja. Daf'atan wahidatan, dengan sekali saja. Nah, seperti itu. Kemudian wadakaro, dan telah menyebutkan al-musannifu, pengarang kitab, sunniyata tathlisil udwi, kesunahan membasuh 3 kali anggota. Al-mausuli, yang dibasuh. Wal mamsuhi, dan yang diusap. Nah, kita sunahnya membasuh dan mengusapnya 3 kali. Fi qaulihi, dalam ucapannya bagaimana? Wat taharatu salasan. Nah, ini wat taharatu, dan bersuci salasan dengan 3 kali. Cara bersucinya atau membasuhnya tadi itu 3 kali. Wa fi ba'din nusakhi, dan dalam redaksi yang lain, dan dalam sebagian redaksi menggunakan redaksi wat takriru, kata at-takriru. Kalau takriru itu artinya berulang-ulang atau mengulangi. Nah, kalau yang pertama tadi kan salasan 3 kali. Kalau yang ini wat takraru, berulang-ulang. Ailil maksuli, untuk yang dibasuh, wal mamsuhi, dan untuk yang diusap. Dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian wal muwalatu, dan sambung menyambung. Membasuh antara anggota satu ke anggota yang lain itu harus sambung. Wal muwalatu, dan sambung. Wa yu'abbaru, dan diibaratkan anhu, dari muwalah atau tentang kata al-muwalah tadi sambung, diibaratkan dengan kata apa? Bit tatabu'i, dengan kata at-tatabu. Nah, at-tatabu di sini artinya mengikut sertakan. Artinya dari anggota satu ke anggota yang lain ini saling menyambung, saling mengikuti satu sama lainnya. Nah, itu namanya tatabu, mengikuti satu sama lainnya. Kalau mualah itu kan sambung menyambung. Kalau tatabu itu mengikuti satu sama lainnya. Aslinya sama, paham? Dalam maknanya itu sama. Wahiyya, yaitu Allah yahsula, agar tidak berhasil bainal udwaini, antara anggota satu dan lainnya tidak berhasil atau tidak menimbulkan tafariqun kasirun, pemisah yang banyak pemisah atau pemisah yang lama. Kasirun itu banyak, bisa diartikan lama.
dengan sekira tidak ada pemisah yang terlalu lama. Nah, itu penjelasannya seperti itu. Bal yutahhiru, akan tetapi dia mensucikan al-udwa anggota wudu pastinya, ba'dal udwi setelah anggota yang lain, bihaitsu la yasifa, bihaitsu la yajifu, bihaitsu la yajifu, dengan sekira tidak kering, al-mausulu anggota yang dibasuh. Al-mausulu anggota yang dibasuh, qablau sebelumnya, anggota yang dibasuh sebelumnya. Ma'atidalil hawai, dengan serta suhu yang biasa, suhunya itu sedengan. I'tidal itu sedengan, suhunya yang biasa, tidak terlalu panas juga tidak terlalu dingin. Kalau suhu yang panas itu menyebabkan cepat kering, kalau dingin menyebabkan lambat untuk kering. Tapi ini apa? Suhunya biasa, mu'tadil, sedengan. Wal mizaji, dan cuaca, al-hawa tadi suhu, wal mizaji dan cuaca, wazamani dan zaman. Wa idza salata, apabila dia membasuh 3 kali. Fal i'tibaru, maka yang dianggap li akhiri huslatin, untuk basuhan yang terakhir. Berarti semisal dia ingin melakukan muwalah atau melakukan secara langsung, berarti mana yang dianggap orang tersebut itu melakukan muwalah, berarti basuhan yang terakhir. Ketika dia membasuh anggotanya 3 kali, berarti basuhan yang terakhir, yang kering dari basuhan yang terakhir itu adalah yang dianggap, bukan basuhan yang pertama. Wa innama tundabu, dan sesungguhnya disunnahkan al-muwalatu, melakukan muwalah, yaitu melakukan membasuh saling menyambung satu sama lainnya, muwalah sambung menyambung, fi ghairi wudu'in, pada selain wudu, fi ghairi wudu'i sahibid darurati, pada selain wudu orang yang darurat. Mualat di sini disunahkan untuk orang yang melakukan wudu yang secara tidak darurat. Pada selain wudu orang yang darurat. Wudu yang darurat itu bagaimana? Wudu orang yang darurat itu ya wudu yang tidak semestinya. Itu seperti itu. Kemudian amma huwa, adapun dia orang yang darurat itu seperti orang yang terkena penyakit kencingnya terus menerus. Nah, itu namanya darurat wudunya. Karena penyakit beser itu kan kencingnya tidak bisa direm, dalam artian menetes. Nah, wudunya bagaimana? Otomatis ketika orang seperti itu harus wudunya sekali langsung, tidak boleh dikredit. Nah, namanya mualah itu langsung kontan semuanya. Amma huwa, adapun orang yang darurat, wudu orang yang darurat, fal muwalatu, maka mualah melakukan secara langsung, wajib fi haqqihi, dalam haknya,
berarti hukumnya wajib melakukan wudhu secara langsung. Wabakia dan masih tersisa, maksudnya masih ada lagi. Wabakia dan masih tersisa, masih ada lagi. Lil wudu'i, untuk wudhu, sunanun ukhra, sunnah-sunnah yang lain, madhkuratun yang disebutkan fil mutawwalati, dalam kitab yang panjang penjelasannya. Sunanun ukhra, sunnah-sunnah yang lain, madhkuratun yang disebutkan fil mutawwalati, dalam kitab yang panjang penjelasannya. Inilah kesunahan wudhu, semoga kita bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.